Ya, shalom children. How are you today? Puji Tuhan, ya. Hari ini kita belajar menggunakan video, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pagi hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar, berkati kami dalam belajar kami pada hari ini Tuhan Yesus, agar kami bisa belajar dengan baik, menyimak, dan juga mendengarkan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja maupun melakukan aktivitas. Yang lainnya Tuhan Yesus, mau jagai, mau lancarkan semua kegiatannya Tuhan Yesus. Pekerjaannya juga Tuhan Yesus. Dan Engkau mau jauhkan kami, keluarga kami, orang tua kami daripada yang tidak bagus, segala mara bahaya, segala penyakit. Engkau jauhkan dari kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, terakhir kita sampai halaman 10 ya, 9 ya. Oke, Mister bukakan dahulu bukunya halaman 9. Sekarang 10 ya. Oke, ini nyanyian ya. Ya, di Indonesia kan banyak sekali pakaian alam, lalu juga budayanya banyak ya. Nah, ini ada nyanyian oleh Kak Enno Lerian. Ya, ini jauh sebelum kalian lahir ya. Kak Enno Lerian sebagai penyanyi cilik ya, menyanyikan semua ada di sini ya. Ustaz juga kurang apal ya. Mungkin mau makan di restoran Padang, bukan berarti harus ke Padang. Cukup ada di sini, dekat kita sendiri, kita tinggal menikmati. Nih, gitu ya kurang lebih. Nanti kalian dengarkan lagunya.
ya. Oke, di sini terdiri dari 4 bait masing-masing ya. 4 bait nih, 4 bait. Iya 4 bait ya. Lalu di sini ya 1, 2, 3. Iya, kurang. Sorry, ini salah. Ya. Di awal lagu ini hanya 2 bait, tetapi hitungannya sebenarnya dari sini nih, ya. Walaupun mulainya dari sini, ya, tapi bisa dilihat baitnya kita hitung nih 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Ada 4 bait ya. Satu bait itu ada lirik-lirik lagunya. Kalian bisa lihat ya tadi ya. Ada, "Hei Indonesiaku, tanah subur rakyat makmur. Hei Indonesiaku, aku sayang kepadamu." Iya, ya. Panjang pendeknya kita bisa mendengarkan ya. Ya, pasti pola-pola iramanya berbeda. Oke. Ya. Oke, kita pas. Ini sudah nanti kalian dengarkan, sudah kita dengarkan. Ya, olahraganya kita pas lewat. Oke, nih dari sini yuk. Kita ayo membaca yuk. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ya, Ado dan Bima mahir dalam olahraga renang. Mereka telah menguasai teknik mengambang. Ya, kalian sudah belajar kan? Diberikan video pembelajaran mengenai renang, ya, teknik mengambang, maupun meluncur di dalam kolam renang. Berbeda dengan Arga dan Panji yang masih belum mahir berenang. Karena lebih mampu, Bima mengejek Arga dan Panji. Bima berkata, lebih baik Panji dan Arga bermain di kolam renang yang untuk bayi saja. Ado tidak senang dengan sikap Bima. Ado menasihati Bima untuk tidak mengejek siapapun yang belum mahir berenang. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Iya, anak-anak. Walaupun kita sudah mahir, ya, di pelajaran nih ya, pelajaran kita deh, ya, ada yang mahir matematika, ada yang pandai menghafal, ya, dan ada yang agak kurang, ya. Tetapi kita nggak boleh mengejek, ya. Tidak boleh mengejek, malah kita diharapkan bisa saling membantu. Misalkan ada yang namanya Julius. Julius itu menghafalnya bagus, ya. Lalu ada Anton, ya, matematikanya bagus, ya. Tapi dalam menghafal si Anton kurang, nggak ada bacaan ya, menghafalnya kurang, ya. Si Julius ini pintar menghafal. Nah, si Julius ini seharusnya mau membantu Anton dalam bagaimana teknik menghafal yang baik. Ya, dibantu begitu juga. Misalkan si Julius juga kurang matematikanya, diajarin sama si Anton, ya, saling membantu, tidak mengejek, itu nggak bagus, ya. Bukan bukan perbuatan yang menyenangkan, ya. Tidak menghargai orang lain. Oke, yuk. Sekarang kita berikan tanda centang,
Ya, nih, tapi kita baca dulu. Bima mendapat nasihat dari Ado untuk menghargai perbedaan. Sikap yang seharusnya ditunjukkan Bima adalah yang pertama tuh, mengajak Arga dan Panji berlatih berenang. Iya, kita centang. Terus mengejek. Jangan ya, ini kita silang. Ketot. Ya, meminta maaf kepada Arga dan Panji. Ya, seharusnya ya, harus meminta maaf. Tertawa sambil meninggalkan Arga, Panji, dan Ado. Wah, ini nggak bagus juga ya. Ini berarti meremehkan. Orang yang suka meremehkan. Ya. Lalu di sini berterima kasih kepada Ado yang telah mengingatkan. Oke, kita silang. Kita checklist. Ya, marah kepada Ado karena telah dibuat malu di depan Panji dan Arga. Tidak boleh, nggak boleh marah. Diingatkan tidak boleh marah ya. Oke ya, udah. Oke, terhapus. Kita lanjutkan. Tetot. Nah, di sini ayo kita baca. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan perbedaan. Penumpang-penumpang bus di terminal memiliki tujuan yang berbeda. Pengunjung restoran memiliki makanan yang berbeda-beda. Teman-teman sekolah juga memiliki hobi yang berbeda. Di rumah, kita pun sering menemui perbedaan. Perbedaan kesukaan dan kebiasaan mungkin saja di antara keluarga, di antara anggota keluarga. Bahkan, dua orang anak kembar pun seringkali berbeda kebiasaan. Perbedaan merupakan sesuatu hal yang biasa. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi setiap perbedaan dengan sikap yang terpuji. Perbedaan bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan. Adanya perbedaan, hidup kita semakin lengkap. Bukankah pelangi indah karena warnanya berbeda? Iya. Pernah lihat pelangi kan? Pelangi warnanya berbeda-beda. Ya, merah ada merah, kuning, biru. Merah, kuning, hijau. Ya. Oke. Dengan ada perbedaan, kita seharusnya bisa saling melengkapi, ya. Saling tolong menolong. Ya. Si Anton itu bisa main bulu tangkis, tapi nggak lancar main basket. Nah, si Julius main basketnya bagus, ya, tetapi main badmintonnya, bulu tangkisnya kurang. Nah, bisa dia tuh saling melatih, saling menolong. Yuk sini aku ajarin main olahraga basket. Ya, begitu juga sebaliknya. Yuk sini diajarin cara memegang raket, gitu, cara memukul kok, ya. Tuh ya, kita harus saling menghargai, ya. Nah, kalau ini Mister kasih tugas ya, PR kalian ya. PR. Oke, nanti kalian bisa kontak satu sama lain, ya. Kontak temennya, ya. Ini semua diisi 8 orang, 8 siswa, 8 anak, ya. Tanya makanannya paling disukai, ya. Apakah daging rendang? Enak tuh. Apakah pete? Kalian suka pete atau jengkol? Ya. Ditulis ya. Lalu dikirimkan. Ini PR. Ngapain ini Mas hapus ya? PR 8-nya diisi. Oke. Langsung lanjut kita baca. Pengolahan tanaman lidah buaya.
Kita tentu telah mengenal tanaman lidah buaya. Sejak dulu, tanaman ini digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, atau perawatan kulit. Ya, di Indonesia tanaman ini banyak dibudidayakan. Salah satunya di kota Pontianak. Ya, kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di kota Pontianak terdapat tempat penelitian bernama Aloe Vera Center. Di tempat ini, tanaman lidah buaya diteliti, diolah, dan dikembangkan. Ya, menjadi berbagai bentuk makanan. Ya, ternyata selain dimanfaatkan untuk kosmetik dan obat, tanaman ini juga diolah menjadi makanan dan minuman seperti dodol, manisan, jeli, permen, coklat, dan kerupuk dapat dibuat dari tanaman lidah buaya. Minuman seperti teh sari lidah buaya juga dapat dibuat dari lidah buaya. Makanan atau minuman itu dibuat dengan berbagai teknik produksi pangan. Bagian awal proses produksi adalah perebusan lidah buaya untuk menghilangkan lendirnya. Ya, selanjutnya proses produksi menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan. Misalnya dalam pembuatan jeli, lidah buaya itu dihancurkan, diberi gula dan dijemur. Ya, setelah proses produksi selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan yang harus dilakukan sebaik mungkin agar udara tidak masuk dalam makanan atau minuman menjadi tahan lama. Bentuk kemasan juga harus menarik agar konsumen menyukai. Ya, mungkin di rumah kalian ada ya yang memelihara, menanam ya lidah buaya. Ya, dulu juga kakak Mister dulu ya juga pernah sering pakai lidah buaya langsung ya, itu bisa dioleskan di rambut ya. Dulu juga Mister juga pernah luka di kaki dengan cairan dari lidah buaya, itu dioleskan ya, walaupun sedikit perih tapi itu juga bisa menyembuhkan luka ya. Yuk kita jawab bersama-sama sini, apa manfaat tanaman lidah buaya? Manfaatnya itu tadi kita sudah baca ya, di sini bisa tulis ya. Satu ya, contohnya sebagai kosmetika. Penyubur rambut juga kosmetik ya. Sebagai penyubur rambut ya, dan perawatan kulit. Oke. Nah, nomor dua bisa tulis di sini. Nomor 2 di mana tadi ya? Tempat penelitian. Di mana tadi? Pontianak ya? Bukan. Oh iya, Pontianak. Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Oke, nomor 3. Sebutkan makanan yang dibuat dari lidah buaya. Apa tadi? Ada jelly, ya, jelly. Lalu apa? Dodol. Nah, kok koma duluan? Jelly, dodol, ya, manisan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan lendir?
dari tanaman lidah buaya tadi direbus. Iya, direbus. Nah, di sini nomor 5, mengapa proses pengolahan produk olahan tanaman lidah buaya sangat penting? Karena agar apa? Udara tidak masuk. Ya, agar udara tidak masuk ke dalam kemasan dan makanan atau minuman menjadi tahan lama. Ya, karena kalau kena udara ya, makanan itu pastinya akan lama-lama membusuk istilahnya ya. Kita lanjutkan yuk. Kita langsung hapus. Jangan lupa ini kirim GCR ya. Yang tadi juga halaman ya, yang halaman bagian mana sih kamu juga GCR ya. Ini PR yang halaman ayo lakukan, terus ini GCR ya, ini GCR ya, jangan lupa ya, GCR. Oke ya, yang sebelumnya juga GCR ya. Nih, bagaimana sih kamu GCR ya? Kita lanjutkan. Ini bisa hapus dahulu. Nah, yuk di sini nih, teks pengolahan tanaman lidah buaya bercerita tentang pemanfaatan ya. Nih, pemanfaatan ya tanaman lidah buaya yang bisa menjadi penyubur rambut, lalu kosmetik, lalu makan dan minuman, makanan dan minuman. Nah, di sini informasi yang pertama ya, tanaman lidah buaya digunakan untuk apa? Tadi ya, udah kita sebutkan di atas juga, penyubur rambut. Penyubur rambut. Lalu tadi makan minum, makanan atau minuman atau kosmetik ya. Ini informasi kedua nih, aloe vera center tadi mengolah makanan tanaman lidah buaya menjadi apa? Produk makanan ya, menjadi produk ya, di sini makanan. Nah, informasi kedua juga ada kosmetik ya, biasanya untuk perempuan juga nih ya. Lalu apa lagi? Produk makan tadi udah, kosmetik, obat. Nah, ini informasi yang kita dapat dari lidah buaya ya. Kita lanjut.
tujuan dari teknologi pangan, ya. Teknologi pangan dilakukan agar bahan makan selalu tersedia. Bahan pangan harus selalu tersedia karena kita membutuhkan setiap hari. Umumnya bahan pangan yang harus selalu tersedia berasal dari hasil panen. Adapun waktu panen bahan pangan tersebut tidak terjadi setiap bulan. Waktu panen hanya pada waktu tertentu. Sementara kebutuhan kita akan bahan pangan tidak dapat menunggu hingga panen tiba. Agar selalu tersedia, dilakukan cara-cara teknologi pangan yang terdiri dari cara mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Ya, hal itu dilakukan agar makanan dapat tetap tersedia dan tahan lama. Ya, pastinya kita kan butuh makan, ya. Dan juga makanan-makanan yang kita makan itu ya buah-buahan, lalu misalkan juga kayak daging-daging juga kan, ya nggak selalu tersedia, tetap tersedianya juga waktu-waktu tertentu, ya. Tetapi karena ada teknologi pangan, ya semuanya itu bisa ada, ya bisa ada. Dan juga diatur cara mengolahnya itu berapa lama, lalu menyimpannya kan disimpan dulu baru disimpan terus dikemas. Ya, ada beberapa makanan yang butuh diawetkan agar bisa didistribusikan, ya, distribusikan dan bisa tahan lama juga. Nah, yuk kita lanjutkan dengan teknologi pangan di samping sini ya. Paragraf ketiga, kita dapat memperoleh makanan dan minuman baru, ya. Seperti contoh, buah kelapa tidak hanya akan menghasilkan santan. Buah kelapa dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Tidak hanya itu, kulit pisang pun dapat dijadikan keripik dan kulit manggis dapat dijadikan obat penyakit kanker. Cara pengemasan dan pengawetan memudahkan kita untuk menjual makanan ke seluruh dunia. Ya, seperti saat ini produk olahan ikan bangsa Indonesia dapat diekspor ke negara-negara di benua Eropa. Untuk itu dikembangkan teknik pengemasan yang aman. Salah satunya pengemasan kedap udara yang dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Iya. Baik, nah kita sudah baca nih ya tadi, dengan teknologi pangan semua makanan yang kita butuhkan bisa tersedia, ya. Dan juga kan juga makanan itu kan kalau dibiarkan lama kelamaan kena udara, kena sesuatu ya, itu akan membusuk, ya. Makanya diciptakan teknologi pangan berupa kemasan yang kedap udara. Ya, itu bisa dibawa kemana-mana, tahan lama. Bahkan sampai tadi di tulisan kita, di bacaan kita, bisa diekspor ke luar negeri, ke luar kota, di daerah-daerah Indonesia, ya. Dan juga kita juga harus bisa tahu, ya, kayak kulit pisang tadi kan dibuat jadi keripik, dan juga kulit manggis ternyata sebagai obat penyakit kanker, ya. Coba dibaca ya, dicari-cari kulit manggis itu obat kanker seperti apa, ya. Lalu buah yang lain manfaatnya selain bisa kita makan apalagi, ya. Nah, ini kalian PR ya dari bacaan kita. Coba PR kalian kerjakan di PR ya. Nggak banyak-banyak kok PR-nya, tenang aja. Dan juga yang ayo mencari tahu bisa kasih tugas juga ya.
nggak banyak kok. Ya, ini PR juga nih, ya. Ini PR, ya. Ya, di sini cari bahan-bahan makanannya, ya. Tanah ini kacang kedelai bisa jadi tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tanaman hidup ya tadi apa? Nah, apa? Jelly. Terus apa? Lagi? Ini apa tadi? Dodol, ya, dodol. Nah, terus apa lagi kamu cari di sini ya, bahan-bahan pangan banyak sekali. Nanti kamu boleh searching. Oke, ini kita pas yang ayo menulis, ya. Kita lanjut, ayo membaca. PR baru 3 loh, ya. Teknologi, kita baca nih, teknologi pangan dan kehidupan nelayan. Teknologi produksi pangan, hasil laut, Indonesia terus dikembangkan. Teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi pengolahan tangkapan hasil laut di Indonesia yang berlimpah. Dengan teknologi yang tepat, hasil laut dapat diekspor ke seluruh dunia. Hal ini menggembirakan karena setiap tahun ekspor hasil laut Indonesia terus mengalami peningkatan. Ikan tuna, cakalang, kepiting, cumi-cumi, dan rumput laut merupakan hasil laut yang dapat diekspor ke luar negeri. Sebagian hasil itu diekspor dalam bentuk makanan, olahan, dan sebagian dalam bentuk utuh. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi produksi pangan yang tepat. Jika ekspor laut Indonesia terus meningkat, maka kehidupan para nelayan tentu akan sejahtera. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka tidak dapat melaut akibat gelombang laut tinggi. Ya, nelayan, ya, yang pekerjaannya mengambil ikan itu ketika ada gelombang besar tidak bisa, karena nanti takut kapalnya, perahunya, ya, kapal lautnya kena ombak besar bisa terbalik. Nah, semua pekerjaan ada risikonya, ya. Dan juga ketika nelayan bekerja mencari ikan di laut, ya, mereka juga pasti akan menjualnya ke tempat-tempat, ya, bisa langsung ke masyarakat, lalu atau ke pabrik-pabrik, dan ini juga harus diolah dengan baik, ya. Kalau olahnya tepat, ya, itu tidak akan cepat rusak ikannya, ya. Begitu juga ikan-ikan ini bisa dikemas dengan baik, ya, lalu kita bisa ekspor gitu, dan bisa dijual juga ikan mentah itu, ya. Ikan mentah itu kita jual langsung bisa, tapi untuk daerah-daerah yang jauh pastinya harus dikemas dengan baik. Biasanya ikan biar segar itu dikemas dengan udara dingin, maksudnya suhu suhu kemasannya itu harus dingin biasanya, ya, dibekukan dulu untuk makanan-makanan ikan